Sempat cari kesalahan, pelatih Malaysia U19 ungkap kelebihan skuad Garuda Nusantara. Fakta Timnas Indonesia U19 versus Malaysia. Sempat cari kesalahan, pelatih Malaysia U19 ungkap kelebihan Timnas U19. Seperti yang diprediksi, laga Timnas Indonesia U19 kontra Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024 berlangsung panas hingga membuat pelatih Malaysia U19 Juan Torres Garrido ungkap kelebihan skuad Garuda Nusantara. Sebagaimana diketahui, Timnas U19 datang di laga kali ini dengan kemenangan sempurna di fase grup. Sementara Malaysia juga menjadi jawara grup C meski imbang di laga terakhir. Bahkan, Malaysia U19 datang ke semifinal AFF U19 dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab dalam 6 pertemuan dengan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19, Malaysia U19 tak terkalahkan dengan rincian 3 menang dan 3 kali imbang. Namun pada pertemuan kali ini, sejak sebelum laga berlangsung, Juan Torres Garrido sudah mencari-cari alasan bahwa timnya dirugikan waktu istirahat yang lebih singkat ketimbang Timnas Indonesia U19. Okey guys, kalau kita lihat pada perlawanan malam ini jujur saya katakan ya, pada minit awal memang Malaysia membimbing untuk perlawanan malam ini dan kita lihat Malaysia bermain dengan cara yang sangat bagus tiki-takanya guys. Tetapi sangat-sangat mengecewakan bagi saya apabila babak kedua dan selepas pada minit ke-60 Malaysia sudah mula bermain untuk hantaran long ball, hantaran jauh. Ini bagi saya memang benar-benar perlawanan dengan bermain secara long ball ini memang menghancurkan perlawanan ya. Dan di situlah kita lihat Indonesia mula membuat serangan demi serangan, serangan demi serangan dan akhirnya pada minit ke-70 Buffon dan mencetak satu gol untuk membolosi gawang Malaysia pada minit ke-70. Dan saya salut pada Timnas Indonesia pada minit ke-70 itu hingga ke minit akhir Indonesia mengawal perlawanan dengan sangat-sangat bagus sekali dan kita lihat serangan daripada tengah bawa ke tepi dan hantaran ke tengah semula daripada Indonesia itu memang bagi saya perfect perlawanan itu. Dan ini yang saya mau katakan pada Pak Indar Sajafri ya. Memang apa yang saya lihat taktikal Pak Indar Sajafri ini berulang-ulang kali saya katakan kepada teman-teman yang pernah menonton reaction saya. Pak Indar Sajafri ini dia akan menyimpan taktiknya, dia tidak akan mengeluarkan taktiknya di babak pertama, tetapi dia akan mengeluarkan taktiknya pada babak yang kedua. Ini yang saya lihat berkali-kali ketika SEA Games begitu juga, ketika Indonesia bertemu dengan Kamboja pun begitu juga, dan ketika Indonesia bertemu dengan Timor Leste pun begitu juga. Pak Indar Sajafri akan mengeluarkan taktik yang sebenarnya pada minit yang ke-60 ataupun bisa kita katakan pada babak yang kedua. Itu yang berlaku. Dan saya yakin pada final nanti bila bertemu dengan Thailand, Pak Indar Sajafri akan melakukan perkara yang sama. Jadi itu yang saya perhatikan ya daripada bertemu dengan Kamboja, bertemu dengan Timor Leste. Itu yang saya nampak apa yang dilakukan Pak Indar Sajafri. Dan memang taktikalnya memang kita susah mau baca ya. Memang pada mulanya kita rasa ini taktikal zaman-zaman pabrik, kembali ke pabrik semua. Tetapi tidak. Kalian yang menganggap Pak Indar Sajafri begitu salah. Kerana Pak Indar Sajafri akan melakukan taktiknya pada minit-minit ke-60 hingga minit 90 ataupun pada babak kedua. Kalau tidak percaya, kita lihat pada perlawanan final nanti bertemu dengan Thailand. Okey, kita lanjut. Namun pelatih Malaysia U19 tersebut mengakui bahwa laga semifinal yang berlangsung jadi pertandingan yang menarik. Apalagi diketahui Timnas U19 Indonesia dan Malaysia memiliki rivalitas yang cukup tinggi. Menariknya, pelatih asal Spanyol tersebut juga mengakui bahwa tim asuhan Indra Syafri memiliki pemain-pemain yang bagus. Tampil di hadapan supporter sendiri serta persiapan tim yang bagus membuat skuad Garuda Nusantara layak diperhitungkan. Sebab, jika ditangani dengan tepat, chemistry para pemain dapat menjadi kekuatan Timnas Indonesia di masa depan. Mereka memiliki skuad yang bagus, menghabiskan waktu bersama yang lama, melakukan perlawanan bersama melawan tim yang bagus. Jadi mereka lawan yang sulit, ujar Juan Torres. Saya suka pada pelatih Malaysia U19 ini, Juan Torres ini, dia sentiasa menghormati lawan ya. Dia walaupun kalah ataupun menang, dia tidak pernah untuk berkata yang buruk pada pihak lawan ya. Kalau kita lihat pada sebelum ini perlawanan, kita lihat pun
Juan Torres pun mengatakan memanglah kita ada dengar dia katakan Indonesia diuntungkan kerana berehat yang terlalu lama berbanding ketimbang pasukan Malaysia, tetapi itu biasa, itu normal ya, itu normal, itu adalah kata-kata daripada pelatih, memang normal. Dia tiada untuk mengatakan tim ini tidak baik, tim itu tidak baik. Dari saya lihat dia punya sikap Juan Torres ini sangat baguslah. Itu pandangan jujur saya ya. Sementara itu, terlepas dari hasil laga, Indra Syafri sendiri menjelaskan bahwa para pemain harus fokus pada pembinaan dan tidak memberikan beban kepada pemain muda. Ini harus jadi sarana agar mereka bisa terus berkembang di masa depan. Mantan pelatih Bali United ini pun ingin semua pemain bisa bermain dengan filosofi yang sudah mereka tanamkan. Namun, ada tugas penting, yakni mereka harus berjuang keras karena membawa nama negaranya. Menurutnya, hal tersebut harus jadi landasan utama bagi semua pemain. Fakta Timnas Indonesia U19 versus Malaysia. Fakta, kita dengar faktanya bagaimana guys. Pertama, duel dua tim paling subur. Ya, benar. Saya setuju. Paling subur bagi saya. Lepas dari hasil pertandingan laga Timnas Indonesia U19 versus Malaysia U19 di Piala AFF kali ini, menjadi duel dua tim paling subur selama fase grup. Garuda Nusantara tercatat membuat 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol saja. James Raven, Kade Arel, dan Iqbal Gujangge menjadi top skor tim dengan masing-masing mengkoleksi 3 buah gol. Adapun Harimau Malaya Muda diketahui menorehkan 17 gol dengan hanya kebobolan 1 gol selama fase grup. Pevitran Gunalan menjadi top skor sementara tim dengan koleksi 4 buah gol, disusul oleh Abid Safares yang sudah mencetak 3 buah gol. Kedua, rapor buruk Indra Syafri. Oh, apa ya? Hasil laga semifinal membuktikan bahwa skuad Garuda Nusantara telah berbeda dari pertemuan sebelumnya. Sebab bukan hanya Timnas U19 Indonesia yang memiliki catatan buruk kontra Malaysia, pelatih Indra Syafri juga kerap menemui hasil yang tak diinginkan ketika menghadapi Harimau Malaya. Juru taktik berusia 60 tahun ini tercatat sudah 5 kali bertemu dengan Malaysia baik ketika menangani U19 maupun U22. Dan hasilnya Indra Syafri tidak pernah meraih kemenangan dengan catatan 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Okey, sebentar. Berartinya ini adalah hari ini dan malam ini adalah kira Pak Indra Syafri ini mencipta sejarah dan telah menang dengan Malaysia. Bayangkan 5 kali pertemuan, 3 kali imbang, 2 kali kalah ya sebelum ini Pak Indra Syafri dengan Malaysia. Tetapi malam ini Pak Indra Syafri membuktikan dia mampu untuk kalahkan Malaysia. Walaupun 1-0 tetapi sudah kira menang ya. Dan kita lihat di situ, itulah buktinya. Setiap kerja yang ia lakukan, jangan putus asa dulu. Teruskan hingga berjaya. Akhirnya pasti akan berjaya. Kerana setiap kejayaan itu pasti akan menemukan kegagalan di depan ya. Tidak ada orang yang terus berjaya. Dia pasti akan gagal dulu baru berjaya. Inilah Pak Indra Syafri yang kita lihat ya. Terakhir kali Indra Syafri berhadapan dengan Malaysia ketika menangani Timnas U22 di Piala AFF U19 2022. Pasukan Garuda kala itu bermain imbang 2-2 di fase grup. 3. Adu gengsi rival serumpun. Pertandingan ini tidak hanya penting bagi kedua tim untuk melangkah ke final, tapi juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Sedangkan bagi Malaysia, mengalahkan Timnas Indonesia U19 di kandang mereka sendiri akan menjadi kepercayaan besar yang akan dikenang oleh para pendukungnya. Kendati demikian, hasil laga yang berjalan panas membuktikan bahwa skuad asuhan Indra Syafri telah menunjukkan perjuangan yang luar biasa. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, dan pertama sekali saya mahu ucapkan selamat buat Timnas Indonesia yang telah berjaya lolos ke final dan akan bertemu dengan Thailand di final nanti. Walaupun begitu guys, saya juga tetap ucap selamat pada pasukan Malaysia. Walaupun kalian gagal ke final, tetapi semangat juang anak muda tim Malaysia, saya tetap salut dan puji kerana selamat sampai sejauh ini dan bertembung di semifinal bertemu dengan Indonesia. Kalau saya lihat pada awal perlawanan, cara permainan Malaysia sangat baik sekali dan Malaysia banyak mengawal bola sehingga kan habis
habis babak pertama, tetapi ini tetapi guys, sangat mengejutkan apabila babak kedua dan minit ke-60 timnas Indonesia kita lihat yang bertukar mengawal bola dan banyak membuat percubaan-percubaan yang berbahaya di gawang Malaysia, sehinggakan Indonesia berjaya membolosi gawang Malaysia juga akhirnya dengan 1 gol pada minit yang ke-70 yang dijaringkan oleh Buffon. Dengan 1 gol yang Indonesia perolehi itu guys, kita lihat mutlak Indonesia membimbing perlawanan hingga ke minit akhir ke 90 menit dan sah Indonesia akan ke final bertemu Thailand pada 29 Juli ini jam 19.30 waktu Indonesia Barat, dan Malaysia akan bertemu dengan Australia pada tanggal yang sama juga guys, 27 Juli juga untuk merebut tempat yang ketiga, dan perlawanan akan dimainkan pada iaitu 15.00 waktu Indonesia Barat. Walau bagaimanapun guys, saya sebagai rakyat Malaysia ucapkan selamat lagi sekali buat timnas Indonesia kerana mampu mengalahkan Malaysia. Bagi saya juga guys, perlawanan malam ini sememangnya sangat-sangat seru sekali, dan menit pertama sampai menit akhir perlawanan langsung tidak membosankan ya, kerana kita lihat Indonesia dan Malaysia sentiasa berbalas serangan antara satu sama lain, dan apa yang kita harapkan guys, semoga iaitu di final nanti, iaitu saya sebagai pendukung timnas Indonesia juga mengharapkan Indonesia bisa menang dan mengalahkan Thailand dan pada tahun 2024 ini untuk Piala AFF U19 dan Indonesia menjadi juaranya. Dan sama-sama kita berdoa ya. Lagi satu, saya mahu pesan pada teman-teman yang udah menonton reaction saya ini, minta tolong teman-teman jangan memberi komentar yang jelek dan menghina antara satu dengan yang lain, kerana ini hanya olahraga saja. Setiap perlawanan olahraga pasti ada kalah dan ada yang menang, itu lumrahnya guys. Bagi Indonesia, saya ucapkan selamat kerana berjaya ke final. Bagi tim Malaysia, saya mohon Malaysia mampu untuk kalahkan Australia dan merebut tempat ketiga. Kalian masih muda lagi, perjalanan kalian masih jauh, dan insya-Allah suatu hari kelak kalian akan mengharumkan nama Malaysia juga satu hari nanti, insya-Allah ya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang perlawanan antara iaitu Indonesia dengan Malaysia, dan Malaysia dikalahkan oleh Indonesia dengan 1-0? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.